Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau sharing tentang kenapa sih orang itu nggak bisa bikin notula. Karena ini hal yang sederhana, simple sebenarnya, tapi eh, ternyata masih banyak yang kesulitan untuk membuatnya. Terus nggak tahu kenapa ini di channel aku yang paling banyak dicari adalah tentang tips membuat notula gitu. Jadi aku agak penasaran juga, pengen bahas kenapa sih orang masih ada kesulitan untuk membuat notula atau MOM ya, biasanya di kantor biasanya bilangnya MOM itu minutes of meeting gitu. Halo, ini aku mau bahas kenapa masih ada yang sulit untuk membuat notula dan gimana tipsnya supaya lebih mudah untuk membuat notula. Jadi disclaimernya, di video-video aku sebelumnya di channel ini itu banyak yang um, view-nya untuk tips membuat notula. Jadi mungkin karena masih ada yang membutuhkan, aku pikir mungkin kita gali lebih dulu kenapa sih masih ada kesulitan untuk membuat notulanya gitu. Kita kenali kesulitannya lebih dulu, kemudian kita cari cara supaya lebih mudah untuk membuatnya. Oke, kesulitan yang pertama itu kurangnya keterampilan atau pengalaman. Membuat mom atau notula membutuhkan keterampilan tertentu, seperti kemampuan mendengarkan aktif, menangkap poin penting, dan merangkum informasi dengan jelas dan ringkas. Jika seseorang tidak terbiasa atau tidak memiliki pengalaman dalam membuat mom atau notula, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam melakukannya. Nah, memang keterampilan dan pengalaman atau jam terbang untuk membuat notula ini ya cukup mempengaruhi banget ya. Karena kalau misalnya belum pernah sama sekali ya pasti di awal-awal bingung mau nulis apa. Terus karena biasa kan dalam sebuah meeting atau sebuah diskusi itu banyak pembahasannya, jadi merangkum semuanya ke dalam sebuah tulisan yang bisa dipahami oleh orang lain lagi itu memang tidak tidak mudah gitu ya. Mungkin di awal memang sulit, tapi ini keterampilan yang perlu diasah, keterampilan yang mungkin memang tidak ada di kurikulum, tapi ini kita mungkin loh ya, mungkin tidak ada di kurikulum, tapi memang ini perlu dibiasakan aja gitu, terutama kalau misalnya kita menjadi sekretaris rapat atau kita memang intens gitu mengadakan meeting dan diskusi, di mana poin-poin dari meeting itu ya merupakan keputusan-keputusan penting untuk pekerjaan kita gitu. Jadi memang butuh keterampilan ini kita asah, dan pengalaman itu kita ya lakukan aja terus gitu. Kalau misalnya memang ada memang selalu ikut meeting, ya sudah di situ kita kesempatan untuk melatih keterampilan dan menambah pengalaman dan jam terbang kita untuk membuat notula itu. Yang kedua, kompleksitas pertemuan. Jika pertemuan itu sendiri kompleks atau berisi banyak informasi yang rumit, orang mungkin menghadapi tantangan dalam memahami dan merangkum semua isinya dengan benar. Terkadang, topik yang kompleks atau bahasa teknis yang digunakan dalam pertemuan dapat membuat sulit bagi seseorang untuk mengikuti dan mencatat dengan tepat gitu. Ya, ini valid sih, karena nggak bisa jadi dalam pertemuan itu adalah hal-hal baru atau istilah-istilah baru yang emang baru kita bahas gitu. Jadi memang lebih baik kalau ada kesulitan yang seperti ini, kompleksitas pertemuan ini gitu, karena ada informasi yang rumit atau informasi yang emang baru pertama kali kita dengar, lebih baik itu kita rekam sih. Itu paling efektif kalau direkam. Jadi direkam ketika kita merasa nggak yakin apa yang kita dengar, itu bisa kita ulang kembali rekamannya. Atau pada saat kita meeting, ini cara yang lebih efektif lagi sih, kalau misalnya dalam situasi itu memungkinkan ya. Tapi lebih baik emang
kalau misalnya kita memang terlibat dalam diskusi atau rapat itu tanpa kita cuma menjadi seorang notulis ya, menjadi orang yang pembuat notulannya aja. Nah, kalau misalnya kita terlibat dalam diskusi itu, kita langsung menanyakan saja di dalam rapat itu apa hal yang kita tidak paham gitu. Jadi tanpa kita harus merekam. Jadi dalam diskusi itu sambil jalan kita sambil mencatat dan kita langsung menginterupsi jika ada hal-hal yang emang kita nggak paham gitu. Itu jauh lebih efektif banget dan itu lebih gampang lagi dalam membantu kita membuat notulannya, karena kita sendiri udah paham kan. Kalau kita udah paham, kita lebih gampang banget menuliskannya. Tapi kalau kitanya juga masih bingung, itu juga kita sulit untuk menuliskannya gitu. Jadi selain caranya adalah direkam, cara yang lebih efektif lagi adalah kita langsung nanya di pertemuan itu gitu. Jadi sorry tadi apa istilahnya gitu, atau itu kepanjangannya apa ya gitu, tulisannya seperti apa ya, boleh dibantu ketik atau boleh didiktekan gitu. Itu bisa aja kita kita interupsi seperti itu gitu. Karena hal yang agak capek adalah ketika nanti udah selesai meeting terus kita baru tanya-tanya, atau ketika atau ini kita nunggu sesi kita catat dulu terus kita menunggu sesi bertanya. Pada saat itu kita sampaikan apa yang kita masih belum jelas dengan istilah-istilahnya gitu. Oke. Nah, yang ketiga itu terlalu banyak informasi. Dalam beberapa pertemuan, terutama yang panjang atau penuh dengan diskusi yang intens, bisa jadi terlalu banyak informasi yang harus dicatat. Orang mungkin merasa kewalahan atau banyaknya detail dan poin yang dibahas, sehingga sulit untuk merangkum semuanya dengan baik. Nah, ini kalau terkait dengan terlalu banyak informasi, ini memang dituntut keterampilan kita untuk merangkum ya, menyimpulkan gitu. Karena nanti kalau misalnya di rapat itu pertama mulai pembukaan, habis itu pembahasan, nanti di ujungnya kan ada keputusan dan kesimpulan. Sebenarnya yang ada di notula adalah yang paling penting adalah keputusan dan kesimpulan tadi itu, dan apa next actionnya, siapa penanggung jawab masing-masing, dan kapan deadline-nya, kapan targetnya, kayak gitu. Biasanya itu yang paling penting. Tapi memang ada catatan lagi di mana itu harus kita catat sebagai informasi tambahan supaya suatu waktu kita tidak lupa, atau kalau ada terjadi konflik maka bisa merujuk lagi ke notula tersebut gitu. Jadi memang kalau untuk terlalu banyak informasi ini ya tadi itu, kalau misalnya bisa kita rekam atau kita langsung bertanya. Tapi kalau misalnya terlalu banyak informasi ini adalah dengan kita dituntut untuk bisa merangkum atau menyimpulkan apa dari hasil diskusi itu, kayak gitu. Jadi tidak perlu semua informasi itu kita catat, kita buat semua di dalam notula, itu tidak perlu. Jadi yang kita buat adalah yang memang yang poin-poin penting saja, terutama kesimpulan, keputusan, dan apa next actionnya, siapa penanggung jawab masing-masing action, dan kapan apa target dan deadline-nya, seperti itu. Kemudian kalau untuk hal-hal yang masih penting untuk dicatat, itu juga menjadi catatan tambahan di notulanya, supaya sewaktu-waktu ada dipertanyakan atau terjadi konflik, kita bisa merujuk kembali ke notula tersebut gitu. Oke, untuk yang keempat, tidak adanya struktur atau format yang jelas. Jika tidak ada panduan atau format yang ditentukan untuk membuat notula, seseorang mungkin merasa bingung tentang cara menyusunnya. Tidak memiliki kerangka kerja yang jelas dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam menyampaikan informasi secara teratur dan terstruktur. Nah, untuk
template-nya ini atau format yang jelas ini memang udah banyak ya yang di-share. Aku juga ada di videoku sebelumnya, itu bisa kalian lihat juga di videoku sebelumnya aku ada nge-share template. Dan template ini hal yang sebenarnya gampang sih dibuatnya gitu, karena ya notula apa, judulnya apa, atau topik pembahasannya itu apa, judul rapat, terus kapan, hari, tanggal dan jam, terus tempat pelaksanaan rapatnya, pesertanya siapa aja, jabatan peserta, atau bisa jadi ditambahkan nomor HP atau emailnya. Lalu barulah ke isi notula itu tadi gitu. Isinya apa? Isinya kesimpulan rapat atau keputusan rapat, next action, siapa PIC masing-masing, dan apa target dan kapan deadline-nya gitu. Kemudian catatan-catatan tambahan. Kira-kira template-nya seperti itu, dan aku udah pernah share, nanti bisa lihat linknya di description. Oke, terus yang kelima, kurangnya waktu. Membuat mom atau notula yang baik membutuhkan waktu dan usaha. Orang seringkali sibuk dengan tugas dan tanggung jawab lainnya setelah pertemuan selesai, dan mungkin sulit bagi mereka untuk mengalokasikan waktu yang cukup untuk menyusun mom atau notula dengan baik. Ini memang valid banget, kurang waktu. Kalau misalnya memang kita baru pertama kali di pertemuan itu, karena bisa jadi kita belum nyambung ya dengan pembahasan, belum terlalu nyambung dengan pembahasan, tapi kita ada tuntutan pekerjaan untuk membuat notulanya gitu. Jadi makanya yang paling efektif tadi adalah ikut dalam diskusi ketika rapat itu dan langsung menanyakan di tempat apa yang belum kita pahami gitu. Atau cara keduanya adalah mendengarkan kembali. Nah itu kita mengalokasikan waktu di luar meeting tadi. Setelah meeting selesai, kita khusus mengalokasikan waktu untuk mendengarkan ulang pembicaraan di rapat dari hasil rekaman, terus kita buat notulanya gitu. Tapi tidak perlu khawatir sih seharusnya, karena seiring berjalannya waktu dan jam terbang kita yang semakin bertambah, kemampuan untuk membuat notula ini akan semakin meningkat ya kemampuannya, karena bisa jadi nanti ketika teman-teman sudah berhasil untuk ngetik cepat, habis itu menulis cepat, teman-teman bisa mengambil poin-poin penting ketika on the spot gitu, ketika berada di rapat itu sendiri gitu. Jadi langsung nyatet, nanti setelah selesai meeting notulanya langsung bisa teman-teman tinggal rapiin aja, dan udah selesai gitu, bisa dikirim ke masing-masing peserta rapat gitu. Jadi memang ini butuh praktek ya, butuh prakteknya lebih banyak aja gitu. Oke, terus pembahasan selanjutnya adalah tips bagaimana bisa lebih mudah atau yang membantu kita untuk membuat notula gitu, tanpa merasa kesulitan seperti yang aku sebutkan tadi. Oke, yang pertama, persiapkan diri sebelum pertemuan. Kalau ini hal yang wajar banget dan emang biasanya kayak gitu sebelum rapat ya. Jadi kita sebelum rapat baca dulu materinya apa, siapin dulu apa-apa aja yang mau dibahas. Kalau ada yang perlu di print atau ada yang perlu dipresentasikan, disiapkan lebih dulu dan udah kita buka semuanya gitu. Kecuali kita meeting dadakan, tapi kalau misalnya kita meetingnya udah diberitahu dari jauh hari, lebih baik kita melakukan persiapan lebih dulu apa-apa aja topik yang dibahas. Oke, yang kedua, gunakan format yang jelas. Jadi yang tadi ya, template yang tadi itu bisa ditiru dan ikutin aja templatenya. Jadi nggak usah bingung lagi untuk mau menuliskan apa gitu. Dengarkan dengan aktif. Jadi selama pertemuan, dengarkan dengan cermat dan aktif, fokus pada poin-poin utama dan tangkap informasi yang relevan. Gunakan teknik pendengaran efektif seperti menulis catatan singkat, menggunakan simbol atau bullet points, dan menekankan hal-hal penting. Ya, ini tadi ya, kemampuan kita untuk meresum atau menyimpulkan sesuatu sehingga
jangan sampai ke distract ketika pertemuan supaya kita tidak ketinggalan poin-poin penting tadi. Jadi kita ya wajib mendengarkan dengan aktif, kemudian bertanyalah on the spot jika dimungkinkan gitu. Terus yang keempat, jaga catatan singkat. Daripada mencoba mencatat setiap kata yang diucapkan, usahakan untuk mencatat poin-poin kunci, keputusan dan tindakan yang diambil. Gunakan gaya penulisan yang singkat dan jelas untuk menyampaikan informasi dengan efisien. Ya, ini kita nggak harus nyatat apa yang dibilang, tapi kita menangkap apa yang disimpulkan atau yang diputuskan gitu. Jadi catatannya itu ya cukup singkat aja, namun sudah mencakup keputusan dari rapat itu gitu. Gunakan template atau alat bantu digital. Ada banyak template notula yang tersedia secara online yang dapat membantu Anda menyusun notula dengan mudah. Anda juga dapat menggunakan alat bantu digital seperti aplikasi catatan atau aplikasi khusus notula yang dapat membantu dalam menyusun, mengorganisir, dan berbagi notula dengan tim Anda. Ya, ini sih ya kayak Google Docs. Itu ketika rapatnya berlangsung kita udah siap-siap membuka Google Docs-nya, udah di-share link Google Docs-nya ke teman-teman satu tim yang ikut rapat dan bisa ikut membantu menuliskan poin-poin yang ditangkap gitu. Jadi udah disiapkan itu ketika meeting, udah dibuka semua. Jadi kita udah koordinasi lebih dulu dengan tim supaya menggunakan tools yang sama kayak gitu, supaya itu lebih memudahkan kita untuk membuat notulanya. Selanjutnya, rangkum dengan cepat setelah pertemuan. Nah, ini emang diusahakan supaya segera setelah selesai meetingnya langsung bikin rangkumannya, selesaikan momnya. Itu lebih baik daripada kita menunda ngerjainnya nanti atau besok-besok gitu, karena ingatan kita bisa jadi tidak akan sama dengan dengan apa yang kita dapatkan ketika meeting itu baru selesai berlangsung gitu. Jadi better langsung aja selesaikan momnya, alokasikan waktu, terus supaya ingatan kita tuh masih bagus, masih segar gitu. Jadi besok-besok kalau misalnya ada yang hindari untuk informasi yang ketinggalan gitu untuk dimasukkan ke momnya gitu. Selanjutnya, jangan ragu untuk klarifikasi kalau misalnya ada hal yang kita nggak paham gitu. Kalau di sini penjelasannya, jika ada poin yang tidak jelas atau Anda merasa informasi yang dicatat tidak lengkap, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi kepada peserta pertemuan. Memastikan pemahaman yang baik akan membantu Anda menyusun notula yang lebih akurat. Nah, ini sama dengan dengan poin-poin yang sebelumnya yang saya sampaikan. Jadi memang kalau on the spot itu, kalau misalnya emang ada yang nggak paham, langsung aja tanyain, tidak usah membuang-buang waktu, ditanyakan aja gitu, daripada kita menunda-nunda untuk bertanya sehingga kita kehilangan momen untuk memastikan apakah betul yang kita pahami dan yang akan kita tuliskan ke notula itu gitu. Tapi kalau misalnya kita on the spot udah ya beranikan diri aja untuk bertanya, memastikan apa yang kita pahami itu sama dengan yang disampaikan, sehingga kita lebih gampang untuk membuat notulanya dan menyampaikan informasi itu dengan lebih akurat gitu. Yang terakhir, jaga keberlanjutan dan keseragaman. Jika Anda bertanggung jawab untuk menyusun notula dari serangkaian pertemuan, usahakan untuk menjaga keseragaman dalam format dan gaya penulisan. Ini akan memudahkan pembaca notula untuk memahami dan membandingkan informasi dari pertemuan ke pertemuan. Nah, ini lebih ke supaya kita itu harus konsisten ya. Konsisten dalam istilah, terminologi, format, terus cara penulisan gitu. Misalnya ada sebuah istilah tertentu, ada terminologi tertentu, itu memang harus konsisten, jangan berubah-ubah gitu. Kalau misalnya berubah-ubah, akan membingungkan orang yang membaca notula tersebut gitu. Jadi mindsetnya adalah
sebuah notula yang kita buat itu pasti akan dibaca oleh orang lain gitu. Jadi pastikan apa yang kita tulis tidak hanya diri kita sendiri yang paham, tapi orang lain juga paham dalam membacanya gitu, terutama untuk menjaga kepemahaman orang lain itu terhadap notula yang kita buat, yaitu tentunya dengan cara penulisan. Untuk istilah misalnya, kalau misalnya kita menggunakan satu istilah, maka konsisten istilah itu saja yang kita pakai. Misalnya ada istilah realisasi keuangan, tapi disepakati menyebutkannya dengan realisasi saja. Nah, maka dalam satu notula itu kita bilangnya realisasi saja gitu. Jangan ada realisasi keuangan, sehingga itu membuat orang bertanya-tanya apakah itu dua hal yang berbeda atau satu hal yang sama kayak gitu. Jadi terminologi yang dianggap sudah disepakati tetap gunakan itu. Jangan sampai berubah-ubah dalam satu file atau dalam satu dokumen gitu. Dulu tentang kesulitan membuat notula dan bagaimana tips untuk mudah dalam membuatnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan sukses untuk bikin notulanya dan semakin meningkat skill dalam menulisnya. Thank you for watching and have a good one.